Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dimanapun teman-teman berada. Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari yang tentunya tanpa ada sensasi, tanpa adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih membersamai teman-teman di channel Bunda NH, di mana Bunda akan berbagi pengalaman seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi, memberikan motivasi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Semuanya berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman. Ya teman-teman, kali ini Bunda akan membahas tentang pikiran berisik atau pikiran negatif yang selalu teman-teman khawatirkan, yang selalu teman-teman itu takutin selama teman-teman menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Oke, simak terus sampai habis, tonton terus sampai dengan selesai agar teman-teman bisa memahami bagaimana sih cara mengatasi pikiran-pikiran berisik dan pikiran negatif yang selalu menghantui teman-teman setiap harinya. Nah teman-teman, dengan adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman yang diderita oleh teman-teman selama beberapa hari terakhir, mungkin yang sudah bertahun-tahun, mungkin yang baru saja 1-2 bulan terakhir ini teman-teman mengalami itu semua, sehingga akhirnya membuat teman-teman itu drop, terus jadi nggak semangat, jadi mentalnya itu down. Nah teman-teman, kalau teman-teman itu sering menyimak channel Bunda NH baik lewat media sosial seperti YouTube ataupun akun media sosial lainnya, nah itu pastinya teman-teman selalu bisa mengikuti metode-metodenya yang sering banget saya sampaikan, itu akan mempercepat proses pemulihan teman-teman. Nah kalau konsisten dijalankan metode-metodenya, itu pastinya teman-teman proses kembali hidup secara normal selama ini teman-teman rindukan, yang selama ini teman-teman dambakan seperti teman-teman yang dulu, itu akan teman-teman dapatkan. Yang penting teman-teman sungguh-sungguh dan konsisten tentunya Nah sebagian besar teman-teman penderita anxiety, psikosomatis disorder itu yang ada selalu mengeluh tentang 1000 sensasi, 1001 sensasi, bisa dibilang horor. Memang horor, tapi kalau selama teman-teman bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatif terus afirmasi diri, tidak selalu terfokus pada sensasi, nah itu sebenarnya aman teman-teman. Teman-teman itu sehat, teman-teman itu baik-baik aja. Tapi kadang, oh iya Bun, pikiran saya selalu berisik pikiran saya selalu saja saya dihantui rasa takut, rasa penyakit, rasa takut untuk hal-hal yang berbeda gitu kan. Sebelumnya takut akan penyakit berat, takut akan penyakit kronis sesuai dengan sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan. Akhirnya kan apa? Teman-teman itu mengkait-kaitkan semua itu dengan penyakit-penyakit berat ataupun penyakit kronis. Nah itu memang hal itu wajar teman-teman sebagian besar penderita anxiety, psikosomatis disorder itu punya berpikiran seperti itu, pikiran negatif, pikiran yang selalu berisik. Kalau mau tidur itu susah, mau tidur itu pikiran-pikiran berisik yang selalu saja ada di dalam pikiran itu takut akan kematian, takut akan penyakit berat, takut akan melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan. Nah teman-teman kuncinya itu adalah teman-teman harus berusaha untuk bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatifnya, pikiran-pikiran berisik tersebut teman-teman jangan fokus, jangan diikutin belajarlah untuk untuk mengurai gitu pikiran positif, untuk mengarah ke arah pikiran-pikiran positif. Pikiran negatif tersebut teman-teman itu bisa teman-teman alihkannya gimana sih Bun? Alihkannya teman-teman bisa dengan
ini ya, melakukan aktivitas fisik, perbanyak melakukan aktivitas fisik teman-teman. Contohnya apa? Teman-teman bisa yang namanya itu pergi keluar rumah ya, lakukan aktivitas fisik dengan olahraga jalan kaki di pagi hari ataupun sekedar jalan-jalan sore hari. Teman-teman pokoknya harus keluar rumah, jangan terlalu sering di dalam rumah termenung, meratapi atau bahkan selalu gundah gulana, selalu saja bersedih hati ya kan, untuk akhirnya teman-teman murung diri, senyum tak ada, bahagia tak ada. Nah, itu yang akan teman-teman akhirnya terpengaruh ya, pikiran-pikiran berisik, pikiran negatif itu akan masuk gitu loh ke dalam teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering-sering keluar rumah, melakukan aktivitas fisik, entah itu pergi ke pusat perbelanjaan atau pergi ke tempat-tempat yang membuat teman-teman itu nyaman, nah itu akan terurai teman-teman. Terutama teman-teman yang olahraga jalan kaki di pagi harinya rutin dijalankan, nah, itu akan membuat pikiran-pikiran berisik atau pikiran negatif teman-teman itu akan sedikitnya berkurang teman-teman. Berangsur-angsur akan membaik. Pikiran negatif itu akan apa ya? Akan pergi gitu loh teman-teman. Jadi ayolah teman-teman ya. Jangan akhirnya teman-teman karena dengan adanya pikiran berisik, pikiran negatif yang selalu menghantui, itu akhirnya teman-teman stuck, tidak bisa melakukan apapun ya, kegiatan fisik ya, melakukan aktivitas fisik apapun. Pengennya berdiam diri, pengennya rebahan terus, pengennya udah melamun gitu kan. Nah, itu memang sebagian besar orang-orang yang terkena anxiety itu selalu berada di zona nyaman yang seperti itu teman-teman. Padahal itu tidak baik ya. Kalau teman-teman pengen ya kembali hidup secara normal, pulih gitu kan, kembali sehat seperti dulu teman-teman saat sebelum terkena yang namanya gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder. Nah, teman-teman harus bisa melawan gitu kan, melawan ego teman-teman nih yang pengennya itu di dalam rumah terus. Nah, teman-teman harus berusaha berani dobrak mentalnya teman-teman, dobrak itu yang namanya ego teman-teman ya. Ayo pergilah keluar rumah, pergilah ke tempat-tempat yang menyenangkan, yang nyaman. Terus juga teman-teman bisa yang namanya berinteraksi sosial, bisa yang namanya bertemu dengan orang lain, sharing, ngobrol. Kenapa yang dibutuhkan orang yang terkena anxiety itu adalah teman, adalah seseorang yang bisa mengerti dan memahami bagaimana kondisi teman-teman, terutama yang mengerti tentang anxiety psychosomatic disorder. Jadi teman-teman, apa lagi yang harus teman-teman takutkan? Semua pikiran-pikiran ya yang ada di dalam pikiran teman-teman itu ya, sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Nah, itu teman-teman harus bisa kendalikan teman-teman. Pikiran itu adalah ya cuman ilusi teman-teman, cuma halusinasi. Jadi ayo teman-teman harus bisa menstopnya, memberhentikannya, pikiran-pikiran berisik tersebut ya. Kadang teman-teman mau pergi ini, aduh takut ini ya, takut pingsan mendadak atau takut mendadak. Nah, justru teman-teman, nah itu mental yang bikin teman-teman itu down. Nah, teman-teman harus bisa dobrak ya ketakutan, kecemasan, terus kekhawatiran yang berlebih. Itu teman-teman harus kurangi atau bahkan hilangkan teman-teman, karena kuncinya di situ. Semakin teman-teman cemas, semakin teman-teman takut, terus juga khawatir yang berlebih. Nah, itu tingkat atau sensasi itu ya, ritmenya itu akan semakin menjadi teman-teman. Jadi tolong teman-teman ya, selama teman-teman yang sudah mengikuti channel Bunda NH ataupun channel mentor-mentor lainnya, jalankan metodenya. Ayo bangkit, ayo semangat. Mau sampai kapan teman-teman terjebak di zona anxiety tersebut? Karena semuanya itu akan mempengaruhi yang namanya kehidupan sehari-hari teman-teman, terutama ya kehidupan bersama pasangan, suami atau istri, atau bahkan keluarga atau anak-anak yang selama ini mereka itu
merasa oh kok orang tuanya berubah gitu loh, akhirnya tidak bergairah, akhirnya kayaknya nggak mau diajak kemana-mana, nggak bahagia. Nah kasihan juga teman-teman, ayo mau sampai kapan? Nah kuncinya semua ada pada diri teman-teman. Kalau teman-teman itu bisa yang namanya untuk mengabaikan pola pikir negatif ya, nah itu percepatan proses pemulihan itu akan bisa teman-teman dapatkan secara maksimal. Jadi teruslah teman-teman harus bisa mengafirmasi diri, harus bisa menyemangati diri sendiri ya. Jadi jangan selalu mengandalkan orang lain. Kenapa teman-teman? Gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya dan juga tidak mematikan teman-teman. Justru kalau pikiran teman-teman yang berisik, yang negatif itu tidak bisa teman-teman kendalikan ya, itu akan membuat teman-teman akhirnya apa ya, terus berada di zona anxiety tersebut semakin lama. Jadi ayolah berubah, ayolah semangat, jangan kalah sama sensasi, jangan fokus sama sensasi. Pikiran-pikiran berisik itu hanya ilusi, hanya halusinasi. Nah kalau teman-teman nih ya, yang biasa naik motor akhirnya setelah terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, itu takut bawa motor, takut mengendarai motor ataupun kendaraan lainnya. Nah, teman-teman harus bisa memberanikan diri. Nah, kalau teman-teman tidak memberanikan diri atau tidak memaksakan diri untuk keluar, ya, itu mau sampai kapan? Itu tidak akan pernah bisa nanti. Nah, kalau teman-teman sudah nih ya, pikiran berisiknya sudah teman-teman abaikan, sudah hilangkan, justru teman-teman harus mendobrak lagi mental kalian itu ya, bangun lagi mental benteng Takeshinya teman-teman. Karena apa ya? Dengan mental yang kuat itu teman-teman akan mempercepat proses ya pemulihan dan kembali hidup secara normal. Jadi ayolah teman-teman, jangan ikuti pikiran-pikiran negatif, jangan ikuti pikiran-pikiran yang berisik, apalagi yang selama ini nih teman-teman itu takutkan. Apa sih yang takutkan ya? Semua itu tidak akan terjadi teman-teman. Nah, kendalikan pikiran teman-teman, semua kuncinya ada di situ. Selama teman-teman sudah bisa mengendalikan pola pikir, terus juga cuek sama sensasi, masa bodoh sama sensasi. Nah itu semakin hari semakin membaik nanti teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, jangan ikuti perasaan teman-teman yang males ya kan, males bergerak, pengennya rebahan, pengennya itu melamun, pengennya itu meratapi gitu kan. Nah mau sampai kapan? Ayo berhenti ya, semua itu teman-teman sendiri yang bisa menghentikan itu semuanya. Jadi ayolah teman-teman jalankan metodenya dengan konsisten. Metodenya sering banget saya sampaikan di channel Bunda Inha ini, di channel YouTube ini teman-teman ya. Semuanya itu sederhana dan semuanya bisa diikuti, dijalankan oleh teman-teman tanpa ada harus mengeluarkan biaya yang besar. Terutama teman-teman nih yang sudah ketergantungan sama obat ya, Bunda sarankan lepas obat. Lepas obat, jangan ketergantungan pada obat, karena obat tidak menyelesaikan masalah, hanya meredakan gejalanya saja. Karena ya Bunda yakin teman-teman itu sehat, teman-teman itu aman-aman aja, baik-baik aja ya kan. Walaupun sensasinya horor, walaupun sensasinya itu yang dirasakan teman-teman, kamu nggak tahu sih apa yang saya rasakan gitu kan. Tapi ya semua itu aman teman-teman, tidak akan terjadi sesuatu hal yang ada di dalam pikiran teman-teman seperti pikiran-pikiran negatif tersebut ya. Ayolah bangkit, ayolah semangat. Itu kadang mudah greget ya sama orang-orang ya yang sudah terkena anxiety, yang sudah sering dapat bimbingan, baik bimbingan oleh saya langsung ataupun oleh mentor yang lain, tapi masih saja stuck di zona anxiety ya, tidak ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah itu kenapa? Why? Ada apa gitu kan? Apa ya salah? Nah justru teman-teman ya harus bisa teman-teman itu sadari ya, ubah mindsetnya bahwa semua itu tidak apa-apa, semua itu aman, semua itu baik-baik aja teman-teman. Pokoknya ya teman-teman, banyak hal yang harus teman-teman tuntaskan, banyak orang-orang yang harus teman-teman bahagiakan. Jadi ayolah keluar dari zona anxiety disorder ini. Kuncinya ada pada diri teman-teman semuanya. Teruslah ya afirmasi diri, jangan pernah bosan. Terus juga jangan selalu menyamakan sensasi dengan orang lain ya. Bun, saya tensinya kok tinggi terus, sedangkan teman saya enggak, padahal dia terkena anxiety, terkena gangguan asam lambung. Nah, stop untuk menyamakan sensasi teman-teman, karena memang kondisinya berbeda.
Jadi fokuslah pada kesembuhan teman-teman ya, jalankan metodenya secara konsisten. Terus juga jangan pernah yang namanya putus asa atau menyerah di tengah jalan pada saat teman-teman menjalankan metode-metode tersebut dan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Lambat laun jika teman-teman konsisten ya, sungguh-sungguh fokus pada metode-metode yang kami sampaikan, nah itu akan mendapatkan perubahan yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik. Teman-teman akan merasakan sendiri bagaimana nanti perubahan atau perkembangan yang lebih baik itu teman-teman rasakan. Jadi teruslah konsisten, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari. Pokoknya Bunda nggak akan pernah bosan-bosan ya untuk mengajak teman-teman itu olahraga jalan kaki di pagi hari, karena besar banget manfaatnya dan itu semua sudah banyak teman-teman yang rasakan manfaatnya. Nah, orang-orang yang sering ya menonton live-nya Bunda atau menyimak videonya sampai dengan habis, sampai dengan selesai, akhirnya apa? Ada perkembangan yang lebih baik dan mereka ternyata bisa lebih bahagia, teman-teman. Bunda, saya sudah 95%, Bunda, saya sudah normal, saya sudah bisa hidup secara normal, Bunda, saya sudah sembuh. Wah, itu pokoknya. Nah, itu jadikan semangat, teman-teman. Jadikan motivasi bahwa ya, anxiety psychosomatic disorder itu bisa sembuh, bisa kembali pulih. Jadi teman-teman jangan ragu, terus jangan pernah takut ya. Apa yang takutkan ya? Berhentilah untuk berpikiran negatif, teman-teman. Ayolah teman-teman itu sehat, ayolah ya, ayolah sehat bersama kami, bersama Bunda NH, bersama Kang Sunadi, bersama mentor-mentor yang lain ya. Karena penyintas anxiety tersebut ya itu juga melalui proses, teman-teman. Prosesnya ada yang mudah, ada yang tidak. Itu tergantung, kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Semuanya kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi ayolah teman-teman. Kadang ya Bunda greget kalau misalkan tadi ya, yang masih saja mengeluh tentang sensasi, yang masih saja kelayangan, yang masih saja sempoyongan, terus juga yang masih saja takut akan takut akan tensinya tinggi, terus akhirnya memilih untuk minum obat. Nah, itu mau sampai kapan seperti itu, teman-teman? Nah, yang tadi yang Bunda sampaikan, solusinya itu bukan obat ya. Kalau teman-teman kelayangan, sempoyongan, atau merasa itu kok nggak enak gitu kan di seluruh badan, itu solusinya bukan seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa yang namanya ini, kuncinya semua ada di sini, pikiran teman-teman. Jadi pikiran berisik, pikiran negatif itu teman-teman itu tidak akan terjadi. Jadi teman-teman harus berusaha untuk bisa menghilangkan itu semua, mengabaikan yang namanya pikiran-pikiran negatif. Alihkan, bangkitkan lagi energi positifnya dengan cara tadi, banyak keluar rumah ya, bersosialisasi, berinteraksi. Jangan terus merasa teman-teman itu mengurung diri ya, mengurung diri di dalam rumah, mengurung diri di dalam kamar, terlalu asik dengan gadgetnya ya, dengan scrolling, searching gitu kan, mengkait-kaitkan sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan dengan penyakit-penyakit berat. Nah, itu wajib teman-teman stop, karena semua itu tidak berguna, hanya akan membuat teman-teman semakin takut. Jadi itu stop semua, stop searching, stop scrolling ya, semuanya itu aman, semuanya itu baik-baik aja teman-teman. Jadi ayo sehat teman-teman. Bunda yakin teman-teman, jika teman-teman konsisten tadi ya menjalankan metodenya, bangun tidur lebih awal, terus juga tidur lebih awal, terus juga perbanyak minum air putih hangat, terus olahraga jalan kaki di pagi hari, bersosialisasi, mengabaikan pola pikir negatif, cuekin pikiran-pikiran yang berisik yang ada di dalam diri teman-teman itu, cuekin, masa bodohin ya. Jadi itulah kuncinya semua teman-teman. Dan seharusnya teman-teman ya, kalau teman-teman itu konsisten tadi menjalankan metodenya, itu tidak akan membutuhkan waktu yang sangat lama atau lagi sampai dengan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, selalu saja teman-teman merasakan sensasi-sensasinya nggak hilang-hilang. Nah, kadang ya orang-orang yang terkena anxiety ini ya, kalau sensasinya itu nggak ada, sensasinya itu nggak teman-teman rasakan, itu kadang-kadang sering ditunggu. Nah, kebanyakan seperti itu.
oh kemarin saya pusing, kemarin saya kelingan, kemarin saya sempoyongan, kok sekarang enggak. Nah itu seakan-akan selalu ditunggu ya. Nah itu teman-teman udah di apa ya, dibebasin, dilosin gitu kan teman-teman. Udah semuanya, udah sensasi yang sudah pergi, sensasi yang sudah tidak teman-teman rasakan. Oh, udah itu ya, itu proses menuju pemulihan. Jadi teman-teman hayolah ya, belajar terus untuk masa bodoh sama sensasi. Biarkan sensasi itu pergi, minggat gitu kan. Dengan teman-teman mengafirmasi diri, membangkitkan lagi semangat ya, semangat dalam diri sendiri. Terus juga afirmasi diri dengan mengatakan aku sehat, aku kuat, aku semangat, aku bahagia. Teruslah seperti itu teman-teman. Terus juga teman-teman jangan merasakan ya, memperlakukan diri teman-teman itu selayaknya orang sakit. Itu teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman itu selayaknya orang sehat, orang yang bisa ini ya, kehidupan normal. Nah, teruslah ya teman-teman ya, bahagia. Kebahagiaan menanti teman-teman di ujung sana. Jadi kalau teman-teman sudah terbebas dari anxiety, psikosomatis disorder, itu akan merasakan kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan yang luar biasa yang akan berbeda dengan diri teman-teman yang dulu. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini ya. Pikiran berisik, pikiran negatif itu teman-teman harus hilangkan, cuekin, masa bodohin, terutama juga sensasi. Nah, yang pasti gangguan asam lambung gerd, anxiety psikosomatis disorder itu bisa sembuh ya tanpa obat, tanpa herbal. Jadi sembuhlah secara alami dengan jalankan metode-metodenya secara konsisten. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder. Nah, terima kasih Bunda, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bunda undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, teruslah berjuang mengafirmasi diri. Semangat sehat, jangan lupa bahagia.